Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, renungan kita pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 35. Beginilah firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia mendahului mereka dan pergi ke suatu tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi yang masih gelap ini, kita diajak untuk merenungkan satu prinsip yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen, yaitu tekun dalam doa. Ayat yang baru saja kita baca dalam Markus 1 ayat 35 adalah gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mencontohkan kepada kita pentingnya doa yang tekun dan berkomitmen. Yesus mencontohkan tekun dalam doa. Markus 1 ayat 35 dimulai dengan sebuah gambaran pagi hari yang masih gelap. Ini adalah waktu yang penuh kesunyian, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Yesus memilih waktu ini untuk berdoa. Bayangkan, setelah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan yang luar biasa pada hari sebelumnya, Yesus memilih untuk bangun lebih awal di saat banyak orang masih tertidur dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Apa yang bisa kita pelajari dari contoh Yesus ini? Yesus menunjukkan bahwa doa bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi adalah kebutuhan hidup yang utama. Meski penuh dengan aktivitas dan tuntutan pelayanan, Yesus tetap menyempatkan waktu untuk berdoa. Ia tahu bahwa kekuatannya datang dari hubungan yang intim dengan Bapanya di surga. Sering sekali kita terburu-buru dalam hidup ini. Kita terkadang merasa bahwa doa hanya menjadi pilihan kedua setelah segala aktivitas kita. Tetapi Yesus mengingatkan kita untuk menjadikan doa sebagai prioritas pertama, bahkan sebelum kita memulai hari kita. Apa yang kita lakukan pertama kali di pagi hari akan mempengaruhi seluruh hari kita. Jika kita mengutamakan doa, kita mengundang Tuhan untuk menyertai dan memberi kekuatan dalam setiap langkah kita. Dalam ayat ini, doa yang tekun memperkuat hubungan dengan Tuhan. Dikatakan bahwa Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Ini bukan hanyalah soal waktu, tetapi juga tempat. Yesus mencari tempat yang tenang dan jauh dari gangguan. Ini mengajarkan kita pentingnya menemukan waktu yang ruang, yang khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Doa yang tekun bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga mendengarkan suaranya. Ketika kita menyediakan waktu yang khusus untuk berdoa, kita memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita, mengarahkan hidup kita, dan memberikan kedamaian dalam hati kita. Di tengah kehidupan yang sibuk ini, kita perlu mencari tempat yang sunyi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kita bisa mendengar suaranya dengan jelas. Selain itu, doa yang tekun juga membawa kita untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Dalam hidup ini, kita sering kali menghadapi pilihan dan tantangan yang membuat kita bingung.
Doa yang tekun membantu kita untuk mencari kehendak Tuhan dan mengikutinya dengan setia. Sebagai contoh, dalam hidup Yesus, setelah berdoa, ia kembali kepada murid-muridnya dan melanjutkan pelayanannya. Dalam doa, Yesus mencari kehendak Bapa dan menerima arahan untuk melanjutkan misinya di dunia. Doa yang tekun membawa kita kepada keputusan yang bijaksana dan membawa kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, kita mungkin menghadapi berbagai kesulitan dan godaan yang membuat kita merasa lelah. Tetapi melalui doa yang tekun, kita mendapat kekuatan dan arahan dari Tuhan. Jangan biarkan kesibukan dunia menghalangi kita untuk berdoa. Mari kita mencontoh Yesus yang tekun dalam doa, mencari kehendak Tuhan, dan mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Marilah kita sebagai orang Kristen mengikuti teladan Yesus yang tekun berdoa. Bangun lebih pagi, sisihkan waktu di tempat yang sunyi, dan berdoalah dengan sepenuh hati. Doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang bersekutu dengan Tuhan, mendengar suaranya, dan mengarahkan hidup kita kepada kehendak-Nya. Semoga kita diberi kekuatan untuk mencontoh ketekunan dalam doa seperti yang diajarkan oleh Yesus, dan semoga hubungan kita dengan Tuhan semakin erat setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan yang Engkau tunjukkan melalui kehidupan-Mu. Kami bersyukur atas waktu yang Kau berikan setiap hari untuk bersekutu dengan-Mu. Ajar kami untuk senantiasa mengutamakan waktu bersama-Mu seperti yang Engkau lakukan di pagi hari. Bimbing kami agar setiap langkah kami dalam hidup ini selalu selaras dengan kehendak-Mu. Berikan kami kekuatan dan ketenangan di dalam doa, dan biarkan kami merasakan hadirat-Mu yang mengubah hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin.